Halo geng, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Kali ini Kavi akan mereview sebuah film horor yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Tanpa banyak basa-basi di awal, siapkan posisi rebahan dan mari kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan para polisi yang sedang olah TKP di sebuah rumah, di mana di rumah itu telah terjadi suatu kasus pembunuhan satu keluarga. Saat sedang menginvestigasi mayat para korban, polisi menemukan satu mayat perempuan di ruang bawah tanah dalam kondisi terkubur setengah badan. Dan setelah dicari tahu, ternyata mayat tersebut bukan merupakan anggota keluarga rumah itu dan sidik jarinya pun tidak dikenali. Sehingga pada akhirnya ia diidentifikasi sebagai Jane Doe. Sekedar informasi, Jane Doe adalah suatu nama yang diberikan orang Amerika untuk mayat yang ditemukan tanpa identitas atau tidak dikenali. Oke lanjut, mari saya perkenalkan dengan dua karakter utama. Ada si ayah yang bernama Tommy dan anaknya yang bernama Austin, yang mana mereka berdua berprofesi sebagai coroner atau yang lebih dikenal dengan sebutan dokter otopsi mayat. Terlihat mereka berdua sedang melakukan otopsi pada mayat yang dikabarkan mati karena kebakaran. Setelah selesai dengan mayat tersebut, si ayah meminta tolong Austin untuk menyimpan mayat itu, sedangkan ia ingin sebat dan mencari angin segar dulu di luar. Setelah selesai meletakkan mayat, tiba-tiba terdengar suara di luar ruangan. Austin pun pergi untuk memeriksa keluar dan mengecek tiap-tiap ruangan, sampai tiba-tiba sungguh mengeraskan bukan? Emang kampret si teteh yang satu ini. Diketahui perempuan itu bernama Emma dan ia adalah pacarnya Austin. Austin kemudian mengajak Emma untuk ke ruang otopsi tempatnya bekerja. Emma yang baru pertama kali masuk ke ruang otopsi, iseng ingin melihat mayat yang ada di ruangan itu, namun tentu saja ditolak oleh Austin. Sang ayah yang tiba-tiba muncul menyuruh Austin untuk membuka lemari peti di mana mayat-mayat disimpan agar Emma bisa melihatnya. Sontak, Emma pun langsung ngegorejat kaget melihat kondisi mayat-mayat tersebut. Namun si Emma yang pada dasarnya memiliki sifat pelontong ini malah meminta Austin untuk melihat mayat-mayat lainnya. Dan Emma bertanya, "Loh, kok tiap mayat dikasih lonceng sih bang?" Ternyata ini adalah fakta asli di mana setiap jasad yang diautopsi kakinya sengaja dikaitkan lonceng. Dan ini bertujuan untuk memberi tanda jika kemungkinan seseorang mati suri atau koma. Kan gak lucu gitu ya jika tiba-tiba sedang diautopsi, tiba-tiba orangnya sadar dan berkata, "Loh, main black-black, wahai atumang, saya kan masih hidup, jahit lagi perut saya." Lanjut, ternyata kedatangan Emma ke sana untuk mengajak Austin pergi berkencan. Namun belum sempat mereka keluar rumah, tiba-tiba datang seorang sheriff membawa mayat untuk segera diautopsi dan dengan entengnya meminta agar selesai esok hari. Sungguh permintaan yang membagongkan bukan? Austin yang tak tega membiarkan ayahnya bekerja sendirian, sebagai seorang anak soleh yang ingin menunjukkan bukti kasih kedua orang tua, akhirnya dia menolak ajakan kencan Emma dan lebih memilih untuk membantu ayahnya. Lanjut, dengan segera mereka mulai bekerja. Saat itu terdengar berita di radio jika cuaca akan cerah untuk beberapa hari ke depan. Tahap pertama pun dimulai dengan melakukan pemeriksaan luar. Austin memperkirakan jika Jane Doe berusia sekitar 20 tahunan. Dengan kondisi kulit normal, tidak ada bekas luka dan pendarahan. Namun keanehan pertama pun dimulai, di mana Jane Doe memiliki bola mata yang berwarna abu-abu. Yang menurut ayahnya Austin, bola mata akan berwarna abu-abu jika kondisi mayat sudah meninggal berhari-hari. Keanehan lain pun terjadi, di mana tidak ada kepucatan pada kulit, otot-otot sendi pun tidak kaku. Yang tidak mungkin terjadi jika memang jasad ini sudah mati berhari-hari. Lalu Austin pun mencatat dengan detail hasil penemuannya di papan tulis. Si ayah lalu memeriksa pergelangan tangan dan kaki, di mana dia menemukan tulang-tulangnya patah. Yang jadi pertanyaan di sini adalah,
Bagaimana caranya mematahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa adanya kerusakan luar pada kulit? Lalu pada sela kuku tangan dan kaki terdapat tanah gambut. Yang anehnya, tanah itu hanya dapat ditemukan di bagian utara dan tidak mungkin ditemukan di daerah mayat tersebut ditemukan. Lanjut pemeriksaan ke bagian atas, betapa terkejutnya mereka ketika melihat ternyata lidah Jendo telah hilang karena dipotong. Akhirnya si ayah untuk sementara waktu menyimpulkan jika mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia, di mana tangan dan kakinya diikat dan lidahnya dipotong sehingga ia tidak bisa berteriak. Lanjut, mereka memeriksa bagian mulut dan menemukan sehelai benang di dalamnya. Tahap kedua pun dimulai, yaitu pemeriksaan atau pembedahan. Gangguan yang lebih ekstrim pun terjadi, di mana lampu tiba-tiba berkedip dan radio menyala sendirian sampai mayat Jendo mengeluarkan darah dari hidung, dan diikuti dengan keluarnya seekor laler yang entah dari mana asalnya. Let the sun shine in. It's all about the devil. I've seen it. Singkat cerita, tubuh Jendo pun selesai di black, lalu terlihat di mana organ dalam Jendo mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti bekas luka dan hangus terbakar. Yang aneh di sini adalah bagaimana itu bisa terjadi padahal tubuh luarnya baik-baik saja. Tapi entahlah, hanya si Unyil yang tahu. Tiba-tiba terdengar suara jatuh dari luar ruangan. Austin lantas segera pergi memeriksanya. Lalu betapa kagetnya Austin ketika melihat ada seorang yang berdiri di lorong. Namun ketika diperiksa, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Austin lalu mendengar suara dari ventilasi udara dan saat diperiksa, oke lanjut, ayah lalu menyusul Austin dan saat diperiksa ternyata itu kucing ayahnya yang sedang sekarat dan penuh luka. Dirasa tidak mungkin bisa diselamatkan, akhirnya si ayah memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara lalu dikremasi pada saat itu juga. Si ayah yang sedang sedih karena kucingnya mati menyuruh Austin untuk kembali ke tempat otopsi lebih dulu. Sementara ia ingin mencirikan dulu kucingnya. Singkat cerita, mereka kembali bekerja dan menemukan sebuah benda aneh yang setelah dicek, ternyata itu adalah bunga Jimsonweed yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Di saat yang bersamaan, kembali terdengar berita di radio jika angin bertiup sangat kencang dan dalam beberapa jam ke depan akan terjadi badai. Just trying to make sense of all this. Gusts are now being reported. Rain expected to top 3 inches within the hour. Berita ini berbanding terbalik dengan berita di awal yang mengatakan jika cuaca akan cerah untuk beberapa hari ke depan. Keanehan demi keanehan yang terjadi membuat Austin meminta ayahnya untuk melanjutkan pekerjaannya esok hari. Namun si ayah malah menjawab, jika pekerjaan yang sudah dimulai, maka harus diselesaikan pada saat itu juga. Lagi-lagi mereka menemukan bungkusan aneh dengan gigi di dalamnya. Setelah dicek, ternyata bungkusan itu berupa kain dengan simbol-simbol aneh dengan beberapa tulisan Romawi di dalamnya. First, they bound her. Then they ripped out her tongue. I gotta tell you, we have serious weather alerts coming in from all of Vermont. Warning now in full effect for all of Grantham County. I think maybe we should get out of here. He will never ever leave. Sang ayah lanjut menguliti kulit Jendo dan betapa terkejutnya dia ketika melihat simbol yang sama terukir di bagian dalam kulit Jendo. Happy. Dirasa ini semua sudah tidak masuk akal, membuat otak mereka seketika ngelag saat itu juga. Tiba-tiba, seluruh lampu di ruangan itu pecah tanpa sebab diikuti dengan hilangnya jasad-jasad yang disimpan di lemari. Ayahnya yang dari tadi berpikir rasional pun seketika itu menjadi kacau dan buru-buru mengajak Austin untuk pergi keluar menuju lift. Namun sialnya, liftnya macet yang diikuti terdengar suara pohon tumbang yang ternyata benar saja. Pohonnya menghalangi akses keluar dari pintu darurat yang akhirnya membuat mereka berdua terjebak di dalam sana.
Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke ruang kantor, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah yang membuat mereka lari seedan-edannya pada saat itu. Si ayah langsung mengunci pintu dari dalam. Kemudian ia menelepon polisi untuk meminta bantuan, namun sayangnya jaringannya terputus yang membuat mereka benar-benar tidak memiliki jalan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara lonceng. Perlu diingat jika lonceng itu dikaitkan pada kaki mayat seperti yang saya jelaskan tadi di awal film. Austin pun memberanikan diri untuk mengintip dari bawah pantau, tapi betapa ngagorejatnya dia. Tak lama, pintu pun digedor dengan kencang dari luar. Austin dan ayahnya panik lalu mengganjalnya menggunakan lemari. Tidak berhenti sampai di situ, si ayah kemudian diserang secara fisik oleh sosok misterius. Yang sekilas terlihat matanya berwarna abu-abu sama seperti Jendo. Mereka berdua yang sudah sadar jika ini semua disebabkan oleh si Jendo memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi dan membakar tubuh Jendo. Tapi justru api malah membesar dan membakar seisi ruangan. Yang anehnya api tersebut tidak berpengaruh sedikit pun kepada Jendo. Tak lama kemudian mereka kembali mendengar suara lift yang sudah bisa bergerak dan dengan buru-buru pergi ke sana agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Dan ketika berlari, mereka melihat ada satu sosok yang mengikuti dari belakang sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam lift. Namun, sama seperti film horor pada umumnya, selalu saja pada saat genting dan membagongkan seperti ini pemerannya ketiban apes, di mana pada saat itu liftnya macet dan membuat mereka terjebak lagi di dalam sana. Sementara itu, suara dari sosok itu semakin mendekat. Si ayah yang membekali dirinya dengan kapak milik Kratos pun dengan edan membacok sosok tersebut yang setelah dilihat ternyata itu adalah Emma, pacarnya Austin. Atuh si Neng mah udah tahu mereka teh lagi tegang di teror si Jendo, minimal nyapa dulu atuh ya, bukannya mengendap-ngendap dari belakang kayak sweeper, jadi we kena bacok. Oke lanjut, akhirnya mereka berdua pun kembali ke ruang otopsi dan mencari cara untuk memusnahkan Jendo. Lalu mengambil sampel otak Jendo dan memeriksanya. Tapi betapa kagetnya mereka melihat sel-sel Jendo yang ternyata masih hidup. Di mana akhirnya mereka menemukan fakta yang sangat mengeraskan. Pantas saja, dari tadi mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Jendo, karena ternyata Jendo sebenarnya masih hidup dalam artian, walaupun fisik tubuhnya mati, tapi Jendo masih hidup dan memiliki kesadarannya sendiri. Dan tak lama setelah itu, Austin yang penasaran bagaimana ini bisa terjadi, mulai curiga dengan simbol-simbol yang tadi ditemukan di dalam tubuh Jendo. Dan setelah diamati dan dilipat, muncullah tulisan Lepeticus dan terdapat keterangan jika ini dibuat pada tahun 1693, yang artinya mayat Jendo ini ternyata sudah berumur 300 tahun. Bagaimana? Sungguh sudah kolot bukan? Si ayah yang familiar dengan kata tersebut lalu dengan segera mengambil Bible. Sekedar info, Leviticus ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kitab imamat dan termasuk bagian dari kitab Taurat. Dan si ayah pun menemukan kata atau ayat yang berkaitan dengan kata tersebut, yang berbunyi, setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Mereka adalah penyihir dan darah mereka ada di bagian kepalanya. Lalu tiba-tiba pintu pun didobrak oleh para mayat hidup. Si ayah yang sudah tidak bisa berpikir rasional lagi pun mencoba berkomunikasi dengan Jendo, agar jika ia mau membalaskan dendamnya, maka lakukanlah padanya. Tapi dengan syarat, bebaskan Austin. Fight you. Please, don't hurt him. Lalu seketika itu juga tubuh si ayah mulai mengalami keanehan.
Paru-parunya seperti terbakar, tulang tangan dan kakinya patah dengan sendirinya. Di saat yang bersamaan, tubuh Jendo justru pulih dengan sendirinya. Bahkan darah yang tadinya keluar pun kembali tersedot ke dalam tubuhnya Jendo. Si ayah lalu meminta Austin untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara membunuhnya. Lalu dengan berat hati, Austin pun menuruti permintaan terakhir dari ayahnya. Seketika itu juga semuanya kembali normal. Lampu kembali menyala dan terdengar suara si Sheriff yang memanggil Austin dari luar. Dan Austin pun segera menghampirinya. Namun anehnya, suara itu pun berubah menjadi suara yang menyeramkan. I can't. Pada akhirnya, Pak Polisi pun datang ke rumah Austin untuk mengambil hasil otopsi. Namun betapa kagetnya ia melihat apa yang telah terjadi kepada Austin dan ayahnya. Terdengar suara radio yang menyala. Jika selama ini cuaca cerah yang mungkin saja badai yang terjadi hanya ilusi yang disebabkan oleh si Jendo. Setelah itu, Pak Polisi menyuruh anak buahnya untuk memindahkan Jendo ke tempat yang jauh dari wilayahnya. Dan di akhir scene, ketika jasad Jendo diangkut, Smilers never lose heart and let the sun shine in. dan film pun berakhir dengan gantung. Entah apa yang terjadi selanjutnya, hanya mas supir ambulan lah yang tahu. Oke geng, sekian untuk review kali ini. Mohon maaf apabila ada yang merasa ruas karena jump scare. Salah kata dari saya atau kesalahan lainnya, silahkan like video ini jika kalian suka dan jangan lupa subscribe agar saya tambah semangat gitu ya. Karena jujur saya masih menggalau melihat subscriber saya yang sangat sedikit, jadi tolonglah atuh ya geng ya. Udah baik atau kalian mah ya. Terima kasih telah menonton sampai habis, semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.